Kendala yang ditemui Ibu Sri Dardiati adalah menjalankan usahanya ini dalam menyediakan bahan baku daun kelor. Karena masyarakat sekarang sudah jarang menanam daun kelor dan di pasaran pun juga jarang karena sepi peminatnya. Dengan mudahnya menanam pohon kelor ini, Ibu Sri Dardiati mencoba untuk menanam sendiri di pekarangan rumahnya. Dengan tujuan ketika tumbuh nanti Ibu Sri Dardiati bisa memanennya dan tidak kesulitan lagi dalam mencari bahan baku. Dan dalam produksinya, Ibu Sri Dardiati menemui kesulitan jika masuk dalam musim penghujan. Produksi daun kelornya susah kering. Akan tetapi Ibu Sri Dardiati mempunyai inisiatif untuk membuat mesin pengering sendiri di rumahnya dengan memanfaatkan rekondisi dari bekas mesin AC yang sudah tidak terpakai. Dengan cara itulah Ibu Sri Dardiati walau dalam musim penghujan bisa tetap memproduksi minuman herbalnya. Kendala awal-awal saya dalam mengusahakan ini, saya mengalami kendala di pencarian kelor. Karena kelor untuk saat sekarang banyak yang ditebang. Jadi mereka generasi sekarang tidak merasakan bahwa kelor itu sangat bermanfaat bagi keluarga. Sehingga dan saya agak kesulitan mencarinya. Tetapi syukur kelor itu sendiri sangat mudah ditanam, sehingga saya ada sedikit lahan, saya menanam sendiri dan sekarang saya sudah tidak kesulitan lagi untuk mencari kelor. Dan untuk pengeringannya memang agak susah juga karena dia tidak boleh terlalu panas. Karena kelor itu sendiri kalau sedang dijemur atau menumpuk itu tidak bisa, dia membusuk karena dia mengeluarkan panas. Sehingga kami harus memberikan angin yang cukup dan angin kering sehingga membuat dia tidak lembab. Suka dukanya saya agak kendala kalau di musim hujan karena pada saat musim hujan ekstrim begini udara sangat lembab sehingga saya tidak berani membuat stok siap edan ini terlalu banyak. Saya takutnya nanti ada jamur ya, sehingga saya selalu ready di mesin pengering. Kayak kemarin mendadak ada permintaan yang begitu banyak ya, mau tidak mau kita harus ekstra lembur karena memang kita tidak menyiapkan stok ready jual. Tapi biasanya kalau kita ada permintaan agak banyak, kita minta waktu 1 sampai 2 hari kita kemas dulu supaya tetap fresh. Kalau daun-daun kering ini saya masih mencari di pasar tradisional ya. Kebetulan stoknya juga mereka tersedia dan kita tinggal membersihkan dan mengeringkan lagi, tidak mengalami masalah. Kalau yang bahannya agak sulit memang saya cenderung berani stok agak banyak, tapi kalau yang mudah didapat ya secukupnya saja. Karena kalau daun kering kayak daun jeruk, pandan itu kan kalau terlalu lama juga warnanya kurang bagus. Setelah bahan-bahan kita siap racik untuk siap dikemas, saya biasanya tidak akan saya kemas semua, tetapi tetap saya simpan di dalam lemari pengering. Tujuan saya supaya tidak terkontaminasi oleh udara yang lembab, apalagi pada saat seperti ini musim hujan, sehingga akan timbul lembab. Tapi dengan tetap masuk di dalam mesin pengering yang kita hidupkan dan kita racik pada saat kita akan jual, produksi kita tetap segar sampai di konsumen. Keuntungannya boleh dikata cukup besar karena memang kita menggunakan daun-daun kering ya, sehingga secara volume sangat ringan, harganya juga masih terjangkau. Juga cuma hanya beberapa bulan yang lalu jahe sangat tinggi, sementara saya juga tidak bisa menaikkan cukup tinggi ya, sehingga mengurangi itu. Tapi dulu waktu masih saya kemas sendiri memang keuntungan akan lebih banyak, tapi dengan menggunakan tenaga orang lain keuntungan saya lebih ada biaya upah kan, ada biaya upah sehingga berkurang.
Tapi ya semuanya itu memang harus seperti itu secara proses produksi. Dan Ibu Sri Dardiati berharap kedepannya bisa menjual produknya ini dengan lebih praktis lagi dan mengekstraknya menjadi minuman herbal yang siap minum seperti teh kemasan dalam botol. Saya mempunyai harapan kedepannya saya bisa lebih menyimpelkan lagi produk saya ini atau cenderung ke arah ekstrak kalau bisa, dan saya kalau sudah ada waktu saya ingin mengikuti pelatihan dalam hal bidang itu, dan juga kalau Tuhan izinkan nanti bisa menjual dalam produk cair juga, sehingga anak-anak muda yang ingin mengkonsumsi secara praktis itu akan bisa ikut menikmatinya. Sebenarnya saya juga sudah rindu untuk menjualnya seperti kita menjual teh itu di kemasan itu, tetapi karena keterbatasan tim saya sehingga saya belum laksanakan itu. Karena produk saya ini kalau diminum dengan es juga enak sih. Pesan-pesan saya kepada teman-teman UKM yang mau mencoba untuk merintis bisnisnya, maju terus lakukan, dan kalau ada niat cepat laksanakan dan jangan ditunda-tunda, karena dengan tidak mencoba kita tidak akan pernah tahu permasalahannya, dan resiko pasti ada, tetapi dengan tekad dan ketekunan pasti akan ada solusi, dan pasti UKM rekan-rekan kita juga akan berkembang bersama berjalannya waktu. Karena semuanya tidak ada yang instan, semuanya harus dirintis dari nol, dan yang pasti grafiknya akan meningkat dengan ketekunan dan tekad Anda yang kuat. Baiklah pemirsa Solo TV, itu tadi liputan dari produksi wedang kelor Ibu Sri Dardiati. Sampai jumpa di liputan pakar selanjutnya hanya di Solo TV, Asli TV Solo. Sip.